wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Anak sekalian, kita lanjutkan ngaji kita sore ini masih tentang puasa ya, atau seputar puasa di bulan Ramadan, termasuk di dalamnya anjuran-anjuran selain puasa. Kita awali ngaji kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-6 ya. Al-faslus sadisu. Pasal yang ke-6. Fil i'tikafi wal judi. Di dalam anjuran untuk beriktikaf dan meningkatkan kedermawanan ya. Berbagi. Qala Allah Ta'ala wa tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan keduanya mensucikan baiti ya, rumahku kata Allah, lit-ta'ifin bagi orang-orang yang tawaf, wal-'akifin orang-orang yang beriktikaf, war-ruk'is sujud dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Jadi iktikaf juga menjadi bagian dari cara memakmurkan masjid. Qala Allah Ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Jangan dekati istri-istrimu sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Maksudnya kalau pas lagi musim iktikaf ya, musim Ramadan perbanyak iktikaf, kurangi aktivitas di rumah malam maksudnya. Wal i'tikafu ziyaratullahi fi baitin min buyuti. Iktikaf itu adalah kita berziarah dalam tanda petik ya, berziarah kepada Allah. Maksudnya fi baitin ya, dalam satu rumah min buyutillah dari rumah-rumah Allah. Jadi di antara tempat yang mulia itu adalah masjid. Karena masjid dikatakan sebagai baitullah, rumah Allah. Kalau masjid itu rumah Allah, ingin bertamu kepada yang punya rumah tentu datang ke rumah ya. Ingin mendekatkan diri, bertamu dalam tanda petik, bertamu kepada Allah, maka datang ke masjid. Datang ke masjid itu terus diam di masjid, beribadah di masjid, namanya iktikaf. Pernah iktikaf? Belum. Wal inqita'i ilaihi fi, dan berinteraksi dengan Allah di dalam masjid. Wa haqqul mazuri ayyukrama zairah. Hak dari yang diziarahi itu hendaknya dia rima zairah, memuliakan orang yang menziarahi. Misalnya gini, Abi punya rumah ya, terus ada orang yang mau datang nemuin Abi, itu berarti dia datang ke Abi. Kewajiban Abi selaku orang yang diziarahi, yang didatangin adalah memuliakan yang datang. Itu juga Allah ada baitullah, ada masjid Allah. Kalau kita datang ke masjid Allah, ke rumah Allah, maka kita menjadi tamu Allah ya. Orang yang menjadi tamu akan dimuliakan sama yang ditamui. Maka kalau kamu menjadi tamu Allah, maka kamu akan dimuliakan oleh Allah. Makanya orang jemaah haji disebutnya juga tamu Allah, duyufur rahman ya, daifur rahman atau duyufur rahman, tamu Allah. Kenapa? Karena kalau berangkat haji yang dikunjungi adalah baitullah, rumah Allah. Ya,
Maka orang yang mengunjungi Baitullah akan dimuliakan oleh yang punya rumah. Siapa yang punya rumah? Allah. Hanya orang kalau berangkat haji ke sana, walaupun apa istilahnya, walaupun panas, terik, dia nggak akan kepanasan. Walaupun nggak punya duit, dia nggak akan kelaparan. Ya, kalau orang apalagi lagi ini nih, lagi Ramadan. Jangan Ramadan lah. Bulan hari-hari biasa, hari Kamis sama hari Senin. Itu datang ke masjid nggak bawa apa-apa. Kita puasa sunnah misalnya, itu kenyang. Wah, semua mau ngasih bukaan. Ya, semua banyak ngasih. Ya, haji pada ngasih korma enak-enak itu, korma, susu segala macam. Ya. Jadi kenapa? Karena Allah akan memuliakan orang yang bertamu kepadanya. Dil wa kadzalika jaa fil hadis sahih, begitu juga yang dijelaskan dalam hadis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulan fil jannah. Barang siapa yang pagi-pagi ke masjid atau berangkat ke masjid, Allah akan siapkan bagi dia suatu tempat turun nanti di surga. Kullama ghada aw raha, ketika dia nanti bangun pagi atau dia berangkat atau dia istirahat. An-nuzul ay diyafah. Diyafah itu tempat bertamu. Jadi tempat khusus kamu, kalau kamu rajin ke masjid, ada tempat khusus bagi orang yang rajin ke masjid. Malah orang yang membangun masjid akan dibangunkan kaplingan istana oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal mustahabbu li talabi lailatul qadri. Dan disunahkan untuk beriktikaf itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Li'annahu akhiru ma istaqarra alaihi i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena 10 hari terakhir itulah yang menjadi destinasi i'tikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqifu asral awakhir min Ramadan. Nabi itu biasa i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hatta tawaffahullahu, sampai beliau wafat. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dih, kemudian sesudah Nabi wafat, istri-istri Nabi juga masih i'tikaf di masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asra ahyal lail. Nabi itu biasa kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan mesti menghidupkan malam. Maksudnya menghidupkan malam itu bukan hidupin lampu, nyetel musik, itu bukan. Menghidupkan malam itu beliau banyak bangun malam dan sepanjang malam itu bangun. Ngisi aktivitas ibadah. Wa aiqadha ahlahu, dan Nabi enggak sendiri, yang lain dibangunin, keluarganya juga dibangunin. Nanti misalnya kita kan mungkin pulangnya 7 atau 5 hari sebelum Lebaran. Berarti kan ada fase di mana kita sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu nanti kita perbanyak tahajud, yang mulai dan lain sebagainya. Dilihat siapa tahu ada rezekinya. Wajadda wasaddal mi'zar, ya. Nabi juga serius, khusyuk, lebih getol ibadahnya, dan sampai-sampai mengencangkan tali tali pinggang. Kencangnya tali pinggang apa? Ini nih, gulungan sarung. Tahu? Sarung tahu. Jadi kan dulu ini sarungnya dikencangin. Ya. Nanti maksudnya apa sih itu? Ngencengin sarung itu apa maksudnya? Wa fi riwayatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi.
Nabi itu biasanya kalau di bulan Ramadan lebih getol ibadahnya di 10 hari terakhir dibandingkan hari-hari yang lain. Wa qauluha syaddal mi'zar maksudnya adalah kinayatun antarkil istimta'i bin nisa. Itu menjadi majas, perumpamaan Nabi banyak di masjid daripada di rumah bersama istri. Jadi banyak di masjidnya daripada di rumah. Paham ya? Wakila ibaratun anil ibaratun anil judi, ya, dikatakan Saddal Mi'raj juga sebagai bentuk dari kesungguhan Nabi fil ibadati wa tashmiri fiha, ya, dalam hal beribadah dan memperbanyak keberadaan di dalam masjid. Wa yustahabbu al-iksaru min tilawatil Quran. Kalau pas lagi i'tikaf disunnahkan memperbanyak baca Quran. Sebenarnya asal masuk masjid terus diam di masjid, nggak ngapa-ngapain, asal dia niat i'tikaf sudah dianggap beritikaf, akan mendapatkan pahala i'tikaf meskipun tidur. Masuk masjid, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, sengaja aku i'tikaf lillahi ta'ala, terus diri dalam masjid, duduk sebentar, tidur, tetap dapat pahala i'tikaf. Tapi karena ini spesial, karena ini Ramadan, karena ini 10 hari terakhir, maka sangat dianjurkan jangan sia-siakan waktunya. Maka diisi dengan amalan-amalan kebaikan. Ngapain? Mau sedekah udah pada tutup orang malam. Ya. Iya enggak? Teh, mau apa lagi, ge? Maka amalan yang paling bagus adalah baca Quran. Wa minal judi wal ifdhal fi hadha syaril mu'takifi wa ghairi. Begitu juga disunahkan untuk meningkatkan kedermawanan di dalam bulan Ramadan, meningkatkan kesungguhan di dalam bulan Ramadan, kesungguhan, keseriusan ibadahnya. Yang tadinya ngajinya 1/4 jam sekarang jadi 2 jam, gitu ya, Zara ya. Nah, itu. Karena khusus Ramadan lil mu'takifi wa ghairi, bagi orang-orang yang beriktikaf dan yang lainnya. Li'annal faqira yu'jizu bisababi shaumihi anis syahawat wa tatwaf was-su'al. Kita juga harus membantu orang-orang banyak berderma kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa? Karena orang fakir dia susah, orang yang miskin susah. Coba bayangin, yang dianjurkan i'tikaf siapa? Semua orang, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin. Tapi kalau yang kaya dia i'tikaf, oke, duitnya banyak. Lah, tapi kalau yang miskin, ya, dia kan juga tetap kena anjuran untuk i'tikaf. Ya enggak? Nah, dia i'tikaf. Terus siang dia puasa, nggak punya pekerjaan yang bagus untuk menghasilkan itu. Maka kemudian karena puasa kerjanya tidak maksimal, kadang-kadang berkurang jam kerjanya, kurang juga penghasilannya. Maka kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, bantu fakir miskin. Jadi dia siang puasa nggak ngoyo puasanya cari duit yang mungkin bisa merusak puasanya, malam tetap bisa i'tikaf karena sudah ada yang paham? Kenapa kalian ini bisa enak di sini ngaji, ngaji tilawah? Kenapa enak? Nah, ayo kenapa? Bukan karena banyak teman. Berarti kamu kalau nggak ada temennya pulang ini nggak serius ngajinya. Karena sudah difasilitasi oleh orang tua. Kalau orang tuanya nggak ngasih fasilitas, ayo kamu enak nggak, tenang nggak di sini? Duit nggak punya, sabun habis, odol tinggal secret. Ayo coba kamu, enak nggak mau ngapalnya? Nggak enak kan? Ya kan nggak ada fasilitas. Kenapa tinggal ngapal, tinggal ngaji, pokoknya inilah pokoknya, nggak mikir yang lain-lain. Karena sudah ada yang kasih fasilitas. Gitu juga saudara-saudara miskin, dia enak puasa, malam bisa i'tikaf, bisa tadarus sampai tengah malam, sampai subuh. Nggak mikir besok pagi saya harus bangun pagi terus berangkat kerja capek.
Ya, kenapa? Karena yang dianjurkan tidak hanya memperbanyak baca Quran dan iktikaf, tapi juga dianjurkan untuk bersedekah. Nah, sedekah itu dipakai untuk bantu saudara-saudaranya yang kurang, saudara-saudaranya yang miskin, sehingga dia dapat bantuan. Besok, gak apa-apa lah, gak kerja, saya bisa maksimal ibadah malam ini, bisa maksimal iktikaf. Untuk makan besok, untuk buka puasa dan sahur besok, sudah ada orang yang dermawan yang mendermakan sebagian hartanya kepada saya. Gitu, Din. Jadi intinya jangan pelit, harus menderma. Makanya kita Abi tenang aja. Bagaimana kita ya Abi nggak kerja nggak apa-apa. Masih ada Azra yang nyiapin donat, yang nyiapin apa Azra? Popmi ada, wes pokoknya pizza ada. Tenang kita. Nggak nyayur nggak apa-apa ya. Nggak bikin bukaan nggak apa-apa. Karena sudah ada yang fasilitas. Coba kalau nggak ada stok itu, lagi ngapain ini? Sibuk kan? Oh, bakwan beli apa masih sibuk, ya kan? Nah, tapi karena sudah ada yang jamin, apa bukan kita? Ini udah ada yang dibawain Azra, orang ini abinya Azra kemarin selesai. Gitu. Sampai jam 5:30 juga ngajinya nggak apa-apa, mencapai. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan biasanya Nabi lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, sampai ketika Jibril datang menemui beliau. Wa kana Jibril yalqahu alaihi salam kullal lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Dan Jibril itu tiap malam mesti kalau bulan Ramadan mesti menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sampai berbaring. Ya, artinya santai, rileks, ya, sampai. Ya'ridu alaihi an-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Qur'ana. Sampai santai Jibril berbaring, Nabi membacakan, menyampaikan bacaan Al-Qur'an kepada Jibril. Maksudnya kan Nabi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sebelum bulan Ramadan, kapan saja sesuai dengan waktu dan sabab nuzulnya, nerima Quran, ya, nerima ayat Al-Qur'an, nerima wahyu. Nah, itu wahyu turun ayat ini, nanti ditaruh di juz ini, ditaruh di surat ini, misalnya gitu. Nah, kalau bulan Ramadan, Nabi baca dari awal sampai akhir Quran. Gitu, paham ya? Jadi urutan Quran itu memang dari Nabi. Meskipun ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq. Meskipun ayat yang pertama turun Al-Alaq 1 sampai 5. Kenapa ayat pertama di Quran bukan Al-Alaq? Ya kan? Kenapa? Karena Allah memberikan tuntunan melalui malaikat Jibril untuk berkaitan dengan susunan. Ya, susunan Al-Qur'an. Jadi Fatihah, Al-Baqarah itu susunannya dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai An-Nas. Nah, itu setiap Ramadan Nabi ulang. Seakan-akan kalian setor hafalan. Ya, setor hafalan disimak oleh Jibril, ya. Paham? Nah, jadi tradisi nyimak hafalan itu udah ada dari zaman Nabi. Siapa yang disimak? Siapa yang semaan? Nabi, Rasulullah. Siapa yang nyimak? Malaikat Jibril. Jadi kamu kalau lagi ayo setoran, ayo ini disimak bacaannya, itu bukan apa-apa, niru Nabi. Kan kemarin Ratu disuruh baca sejuz. Ya kan memang dari awal sampai itu udah Ratu setor kan? Dari awal juz sampai akhir juz, misalnya juz 30, dari awal juz 30 sampai akhir juz 30 sudah disetor, sudah dikoreksi. Nah, sekarang tinggal eca-ecanya. Kemarin itu Ramadan, eca-ecanya Ratu bacakan hafalannya yang kemarin disetor sepotong dari awal sampai akhir. Gitu. Paham? Fa idza laqiyahu Jibril kana ajwada bil khair minar rih wal mursalat. Nah, kalau Nabi bertemu Jibril, itu beliau lebih cepat bergerak dalam hal kebaikan. Pokoknya untuk urusan kebaikan Nabi
getol. Ya. Tahu getol. Gercep ya. Bahasa sekarang apa sih? Gercep apa gercep itu? Gerak cepat. Jadi kalau ketemu Jibril, wah langsung beliau gercep untuk ibadah, untuk urusan kebaikan. Bahkan lebih cepat minar rihil mursalah, dari angin yang berhembus. Lebih cepat. Wa makna qawli minar rihil mursalah ay fi umumiha wa isra'iha. Cepatnya angin cepat ya, cepatnya angin berhembus. Terus menyebarnya hembusan angin. Nah itu seperti itulah kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gerak cepat untuk berbuat kebaikan dan semua merasakan kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassaha anna Jibril alaihi salam kana yu'aridu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Qur'ana fi kulli Ramadan marratan wahidah. Ini Jibril itu dan sahih keterangannya bahwa Jibril alaihissalam itu menerima setoran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bacaan Al-Quran yang utuh dari awal sampai akhir itu dalam setiap Ramadan satu kali. Falamma kana al-'amul ladzi tuwfiya fihi ya aqibuhu 'ariduhu marratain, kecuali pada tahun di mana Nabi akan wafat. Ya, itu Nabi baca Al-Qur'annya setahun 2 kali. Ya. Kalau kan tahun kedua Ramadan itu diwajibkannya tahun kedua Hijriyah. Ya, tahun kedua Hijriyah. Berarti dari tahun kedua, 3, 4 terus sampai menjelang tahun ke tahun 11 Hijriyah sampai tahun ke 9 dan 10 itu bacanya satu kali. Ramadan itu sekali. Di hadapan malaikat Jibril satu kali. Tapi pas waktu yang tahun terakhir, tahun 10 Hijriyah ya, Nabi kan wafat 11 ya. Nabi wafat kan 11 Hijriah. Nah itu, tapi kan udah ganti tahun, bulan Rabiul Awal. Berarti Ramadan yang terakhir itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bacanya kepada malaikat Jibril 2 kali dalam bulan Ramadan. Mana tadi? Selesai. Berikutnya. Jadi itu i'tikaf. Paham? Baru setengah 5. Satu lagi. Al-faslus sabi, pembahasan pasal yang ketujuh. Fi itba'i Ramadan bi sittin min Syawal. Ya. Kalau sudah selesai bulan Ramadan, puasa 29 atau 30 hari atau pokoknya puasa sebulan penuh, kita dianjurkan untuk berpuasa lagi dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Kemarin Abu udah sempat jelasin. Shahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ada sebuah hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu bi sittin min Syawalin, kemudian dia ikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka ia akan mendapatkan puasa seperti puasa satu tahun. Wa inna maka nakasiyamid dahri, kenapa disebut sama seperti puasa setahun? Li'annal hasanata bi asri amsalihha, karena kebaikan itu satu kebaikan dinilai 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berbuat kebaikan maka akan diganjar 10 kali lipat. Mana udah bisa menjelasin ya? Nah, kamu puasanya berapa hari? 36 hari kali 10? Oh, kan setahun. Iya kan? Setahun kan 360 hari. Misalnya 200 taruhlah puasanya 29 tambah 6 35 dikali 350 Ramadan bulan itu hari dalam satu tahun 354 kalau bulan Komariah. Iya kan? Ya. 365 kalau bulan Komariah selisih 11 hari. Sama kan? Jadi sama seperti pahala 10 satu
1 tahun. Al-faslus tsamin. Pembahasan yang ke-8. Fi as-shaumil mutlaqi. Dalam pembahasan puasa mutlak. Ada sholat mutlak, ada puasa mutlak. Sholat mutlak itu apa? Sholat sunnah yang dikerjakan tanpa waktu tertentu, tanpa sebab tertentu. Yes. Tidur. Apa? Ya. Puasa mutlak juga gitu. Puasa tanpa ada hari tertentu atau atau sebab tertentu, enggak. Jadi bukan puasa karena Kemis, karena Senin, karena tanggal atau ada sebab misalnya karena Arafah, karena Asyura, ya. Karena Rajab gitu, bukan karena itu. Bukan karena 6 hari bulan Syawal, bukan. Ya. Pokoknya pengen puasa aja. Itu namanya puasa mutlak. Qala Allahu azza wa jalla was-shaimina was-shaimat. Dalam surat Azab dikatakan orang-orang yang rajin berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengerin. Ma min 'abdin yasumu shauman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba yang ia berpuasa pada suatu hari di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yauma wajhahu 'anin nar 70 hari kharifan. Ya, orang yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya itu dari neraka 70 musim. Tahu 70 musim? Jadi perhitungan jarak, ya, sekarang jarak itu pakai kilometer, dulu enggak. Pakai perjalanan waktu. Ya. Jadi makanya ada berapa lama, berapa jauh? 1000 tahun. Ada gitu ya kalimat. Al-fasanati mimma ta'udun misalnya gitu ya, 1000 tahun itu maksudnya yang kira-kira kalau orang jalan 1000 tahun itu seberapa banyak jaraknya, ya segitulah, paham, segitulah jarak jauhnya, paham ya? Nah ini kalau orang puasa 1 hari, puasa apa aja akan dijauhkan wajahnya ini dari neraka sejarak 70 musim. 1 musim itu berapa tahun? Kalau 1 hari, kalau 1 tahun itu musimnya cuma 2, berarti 1 musim berarti 35 tahun. 1 musim itu sama dengan setengah tahun. Berarti kalau kamu puasa 1 hari akan dijauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan selama 35 tahun. Jalan 35 tahun nyampe mana? Hah? Nyampe mana kira-kira? Udah muter. Oh, udah muter kali ya? Udah muter 2 kali malah. Sejauh itulah jarak dijauhkan wajah orang yang berpuasa dari api neraka. 1 hari puasa. Apalagi rutin. Ya. Wa qala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Ya, Nabi itu rajin banget puasa. Sampai-sampai kami beranggapan bahwa kami mengira bahwa Nabi itu mau terus puasa. Ya. Nabi besok puasa lagi. Tapi kayaknya puasa sampai tiba-tiba wa yuftiru hatta naqula la yasum. Begitu juga Nabi ya kalau pas pengen buka ya buka, enggak puasa ya enggak puasa, sampai-sampai kami beranggapan bahwa Nabi ini kayaknya enggak bakal puasa. Katanya puasa. Paham? Paham enggak? Paham. Jadi Nabi itu rajin puasa, tapi tidak sepanjang tahun. Ya. Nabi itu ya kalau mau puasa. Terus samping seringnya puasa, terus kata
istri Nabi Sayyidah Aisyah misalnya, kayaknya besok puasa lagi nih. Kayaknya Nabi ini mau puasa terus deh. Nggak taunya Nabi bukan. Gitu. Jadi mau nunjukkan bahwa tidak setiap hari. Nah, pokoknya ada aja Nabi itu yang nggak puasa. Terus ada wayahnya Nabi nggak puasa gitu harinya. Besok nggak puasa. Tiba-tiba sampai Isa, Nabi ini kayaknya nggak pengen puasa deh. Nggak taunya besok puasa gitu. Jadi kalau pengen puasa beliau puasa. Kalau enggak ya enggak. Bukan karena sebab tertentu, bukan karena niat tertentu, bukan kayak kalian besok pengen ujian, pengen puasa. Ya. Besok kan yuk kita sahur ntar malam biar besok ujiannya lancar sambil kalau kita puasa. Begitu udah ujian siangnya mecah. Ya. Enggak pernah puasa. Ya. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qad illa Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Nabi itu 1 bulan itu penuh puasa kecuali Ramadan. Kalau Ramadan penuh 1 bulan. Tapi kalau yang lain enggak. Puasa. Enggak puasa gitu. Tapi dalam 1 bulan itu enggak pernah sampai full terus-terusan puasa. Wa qala Mu'adza al-Adawiyah sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin salasata ayyam. Apakah Nabi itu kalau 1 bulan puasa minimal 3 hari? Ya dijawab qalat na'am. Iya, Nabi itu kalau cuma 3 hari mesti 1 bulan itu mesti puasa. Ditanya, faqultu laha min ayyi ayyamis syahri kana yasum. Itu Nabi kalau puasa hari apa? Bulan apa? Ditanya gitu. Ya. Sayyidah Aisyah berkata, lam yakun yubali min ayyamis syahri yasumu. Kata beliau, Nabi enggak ngitung-ngitung, enggak peduli, enggak perhatikan hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, enggak. Pokoknya pengen puasa, Nabi puasa. Pokoknya dalam 1 bulan itu enggak ketang 3 hari mesti Nabi puasa. Tapi tidak harus Senin Kamis, tidak harus 13, 14, 15 enggak. Asal puasa ya pengen puasa beliau puasa. Ya kalian juga gitu sebenarnya. Silahkan saja kalau mau puasa ya puasa, kalau mau enggak ya enggak apa-apa. Meskipun nanti akan ada pembahasan kita tentang hari-hari yang kita dianjurkan atau tidak boleh puasa. Ada hari-hari yang kita nggak boleh puasa, ya. Deal? Udah ya? Udah, dapat 3 bab. Karena yang berikutnya ini agak panjang pembahasannya tentang shaumut tatawwu, puasa sunnah. Nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Mau nanya nggak? Apa? Oh, bagaimana kalau itikafnya nggak bisa ke masjid? Boleh nggak di aula sendiri? Jadi gini, itikaf itu spesial di masjid. Itikaf itu spesial di masjid. Untuk perempuan, ya, untuk perempuan itikafnya di rumah masing-masing. Nah, masa perempuan itikafnya di masjid, gabung sama yang laki-laki. Jadi itikaf itu anjuran kuatnya kepada kaum laki-laki. Perempuan boleh nggak? Boleh aja. Asal pertama, memang masjidnya menyiapkan tempat khusus untuk perempuan, ya. Artinya nggak campur laki-laki dan perempuan. 2, yang perempuannya tidak hanya 1 atau 2 orang saja, tapi ada cukup banyak sehingga kemudian menghilangkan fitnah. Laki semua, perempuan cuma 2 orang. Ngapain itu kan gitu kan? Nanti malah jadi fitnah, ya. Yang ketiga, yang perempuan itu merasa yakin betul bahwa ia aman baik di perjalanan dari rumah ke masjid maupun selama di masjid dan kembali setelah selesai itikaf. Karena kan itu malam. Ya. Makanya kalau perempuan biasanya berangkatnya kalaupun mau itikaf bersama mahramnya, suaminya atau keluarganya. Paham?
Bagaimana kalau yang di pondok? Ya, yang di pondok kan nggak punya masjid. Kalau mau itikaf, boleh itikaf aja di tempat yang biasa dipakai untuk sholat, yang fungsinya seperti masjid. Kan nggak bisa ke masjid. Ya udah itikaf aja di situ. Ya, meskipun itu bukan masjid, tapi amalan-amalan yang lain insya Allah akan dinilai kebaikan seperti kebaikan yang dikerjakan ketika laki-laki itikaf di masjid. Paham? Jadi itikaf di sana, di musola, ya tetap ngaji, ya tetap baca Quran, tetap mantapkan Quran dan lain sebagainya. Nah, paham? Apalagi? Ada tanya nggak? Itikaf itu diem. Itikaf itu diemnya. Diem masuk masjid, niat sengaja aku itikaf lillahi ta'ala, itu namanya itikaf. Diem aja di masjid, tinggal di dalam masjid beberapa waktu. Ya, namanya itikaf. Terus masa kamu dari jam 9 sampai subuh diem aja? Ya, jadi ngapain? Diisi dengan ibadah seperti sholat, boleh. Sholat ya sholat sendiri, tapi dapat sholat dalam rangka mengisi aktivitas itikaf. Ngaji, double pahalanya. Pahala ngajinya dapat, pahala itikafnya juga dapat. Kalau itikafnya diem doang, tidur doang, berarti cuma dapat pahala itikaf. Padahal 10 hari terakhir adalah hari-hari yang kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Paham? Di Azra kan pulang. Nanti pulang masih ada ketemu Ramadan, itikaflah di Masjid Al-Jihad ya. Masjid Al-Jihad. Itikaf aja. Bawa makanan, pizza. Bawa makanan untuk bantu kawan-kawan, saudara-saudara, orang tua yang itikaf juga di masjid gitu. Syukur-syukur udah bawa untuk sahur. Jadi mereka nanti nggak pulang lagi, langsung sahur di masjid. Yang perempuan siapin makanan untuk sahur. Abahnya mau berangkat ke masjid, nih bah, untuk yang sahur besok subuh. Dapat pahala yang sama seperti pahala orang itikaf. Paham? Apalagi? Nanya enggak? Enggak nanya. Paham udah? Ditanya bisa? Iya kan, udah paham itu kalau ditanya bisa. Cukup, mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbin Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.